Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu pertanyaannya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan metabolisme obat, yaitu faktor lingkungan dan diet. Lalu jelaskan bagaimana kedua faktor tersebut dapat mengendalikan metabolisme obat dan berikan contohnya. Baiklah, bagaimana sih kok faktor lingkungan dan diet itu dapat mempengaruhi metabolisme obat? Sebelumnya sudah saya cari tahu apa aja contoh dari faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi metabolisme obat. Dari materi yang saya cari, itu contoh-contohnya itu ada rokok, ada stres, ada operasi dan cedera, dan masih banyak lagi. Nah, dari salah satu contoh tersebut, saya ambil contohnya rokok. Sebagaimana kita tahu bahwasanya rokok itu mengandung memiliki banyak kandungan yang dapat merusak jaringan tubuh. Contohnya itu ada nikotin, aseton, tar, dan masih banyak lagi kandungan yang tidak baik. Nah, dari situ dapat kita tahu bahwa lingkungan tersebut tidak sehat. Nah, dari materi yang saya dapat, lingkungan yang tidak sehat atau termasuk gaya hidup tidak sehat itu akan mempengaruhi kesehatan manusia, di mana kesehatan yang buruk itu juga akan menyebabkan jaringan tidak bisa bekerja secara optimal. Nah, kalau jaringan tubuh nggak bisa bekerja secara optimal, maka metabolisme obat juga tidak akan bekerja secara optimal, atau dapat dibilang faktor lingkungan yang buruk itu dapat menghambat metabolisme obat. Tapi kembali lagi, seperti kita tahu bahwa faktor lingkungan itu bukan hanya ada buruknya saja, tetapi ada sehatnya juga. Kalau lingkungan kita sehat, atau kita tidak merokok, atau tidak terpapar rokok, atau tidak stres, dan masih banyak lagi lingkungan yang sehat, itu juga akan membuat kesehatan kita juga baik. Nah, kesehatan yang baik juga akan mengakibatkan jaringan tubuh kita baik. Nah, kalau jaringan tubuh kita baik, maka metabolisme obat juga akan bekerja secara optimal. Lalu bagaimana dengan diet? Pada materi yang terdapat pada buku farmakologi dasar, dijelaskan bahwa nutrisi yang cukup dan terpenuhi akan membuat metabolisme obat dalam tubuh berjalan dengan lancar. Sedangkan dalam keadaan defisiensi, terutama pada beberapa zat vitamin dan mineral, akan menghambat metabolisme obat dalam tubuh. Nah, diet yang kita ketahui adalah mengatur jumlah makanan yang kita konsumsi atau mengatur asupan nutrisi. Jika diet yang kita lakukan memang sudah sesuai, seperti mengatur pola makan, mengatur asupan nutrisi, dan hidup yang sehat, benar adanya jika diet dapat tetap akan membuat metabolisme obat dalam tubuh berjalan dengan lancar. Tetapi jika diet yang kita lakukan seperti hanya makan sekali dalam sehari dengan jumlah yang sedikit, itu sama saja percuma. Yang terjadi dalam metabolisme obat malah terhambat. Nah, seperti materi dalam buku tersebut, jika dalam defisiensi akan membuat metabolisme obat terhambat. Nah, defisiensi nutrisi atau malnutrisi itu adalah ketika kondisi manusia tidak mendapatkan unsur pembangun tubuh seperti vitamin dan mineral yang dibutuhkan dalam kadar ideal agar dapat berfungsi dengan baik. Jadi kembali lagi, jika dietnya kita lakukan sudah sesuai, sudah mengatur asupan nutrisi, mengatur pola makan, pokoknya vitamin dan mineral sudah terpenuhi oleh tubuh, maka metabolisme obat akan berjalan dengan lancar dan optimal. Terima kasih.